Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pembahasan untuk tugas pertemuan kedua, yaitu tentang perhitungan jumlah sampel untuk uji stabilitas. Dalam hal ini, kemarin yang kita pakai sebagai sampel adalah sediaan suplemen kesehatan, sehingga sebagai acuannya kita menggunakan peraturan KB POM yang terbaru terkait pedoman uji stabilitas untuk suplemen kesehatan. Nah, sebagai patokan tadi kita akan gunakan per-KB POM yang ini ya, pedoman uji stabilitas suplemen kesehatan untuk masing-masing bentuk sediaan. Jadi kita perhatikan persyaratan-persyaratan yang ada di sini. Untuk serbuk misalnya ya, organoleptis, kadar air, desintegrasi, nanti diperhatikan tanda bintang yang ada di sini, ada di slide berikutnya maknanya apa, kemudian cemaran mikroba dan penetapan kadar. Sebagai kesepakatan awal untuk perhitungan kali ini kita menggunakan parameter-parameter minimal yang ada di sini dulu, gitu ya, yang ada di sini. Tidak melihat persyaratan-persyaratan lain yang perlu ditambahkan. Jadi persyaratan minimal yang ada di pedoman. Demikian juga untuk tablet, kaplet, kapsul konvensional ada syarat tambahan di solusi, tapi di sini juga ada bintang 1, nanti dilihat di belakang artinya apa. Kemudian sediaan tablet atau kaplet efervescent, kunyah, dan hisap. Selanjutnya ada sediaan kapsul lunak. Untuk kapsul lunak tidak disyaratkan kadar air, tapi ada syarat desintegrasi atau waktu hancur. Kemudian untuk sediaan yang lain ada cairan-cairan oral, juga tidak disyaratkan kadar air dan desintegrasi di solusi, tapi ada syarat viskositas, pH, cemaran mikroba, dan lain-lain. Untuk suspensi ada syarat resuspendibilitas, syarat tambahannya. Ini ada ketentuan tambahan di pedoman tersebut terkait penetapan kadar bahan aktif. Jadi penetapan kadar aktif nanti mengacu pada ketentuan persyaratan mutu suplemen kesehatan yang file PDF-nya juga sudah saya share ya. Jadi di sini kalau bahan yang tidak diketahui markernya, maka parameter fisik dapat digunakan sebagai indikator pengganti untuk penetapan kadar. Jadi dilakukan organoleptis, kemudian juga dilakukan kriteria ilmiah lain, misalnya bentuk kristal, hablur, atau rotasi optik. Kemudian untuk produk yang mengandung kombinasi beberapa bahan aktif, tidak perlu dilakukan pengujian terhadap semua bahan aktif, ya, tapi dilakukan terhadap salah satu bahan aktif. Bisa juga dilakukan lebih dari salah satu bahan aktif. Nah, berikut ini adalah ketentuan terkait persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan per KB POM nomor 24 tahun 2023. Di sini ada satu poin yang mengulas tentang penetapan kadar bahan aktif. Jadi dilakukan dengan mempertimbangkan komponen bahan aktif yang mendukung klaim atau komponen bahan aktif yang paling tidak stabil. Jadi tidak harus semuanya kalau komposisinya lebih dari 1. Menggunakan metode penetapan kadar dilakukan menggunakan metode yang baku atau hasil pengembangan metode yang sudah validasi. Kalau produknya mengandung kombinasi multivitamin atau bahan lain, maka dilakukan penetapan kadar dengan prioritas pada bahan yang mempunyai laju degradasi paling cepat atau yang paling tidak stabil. Contoh vitamin A atau vitamin K untuk mewakili vitamin larut lemak, kemudian vitamin C atau B6 untuk mewakili vitamin yang larut air, atau kalau ada asam amino menggunakan penetapan kadar sistein untuk mewakili sifat yang paling tidak stabil. Kemudian ketentuan lanjutannya adalah kalau dia mengandung herbal dan senyawa aktifnya dicantumkan dalam label, maka dilakukan uji kualitatif dan kuantitatif senyawa aktif produk jadi. Kemudian kalau tidak bahan aktif lain yang tidak dapat diuji, maka dilakukan pemastian kadar tanpa melakukan pengujian. Jadi dilakukan dengan metode-metode kualitatif boleh gitu ya. Kemudian
produk suplemen yang mengandung probiotik, ini ada tambahan, kalau dia mengandung probiotik, maka dilakukan penetapan kadar dengan menghitung jumlah total mikroba hidup atau total viable count, gitu. Sebagaimana informasi yang tercantum dalam penandaan. Berikut ini ketentuan untuk penetapan kadar air dalam sampel. Kita mengacu pada farmakope, jadi ada beberapa ketentuan untuk larutan ujinya atau sampelnya. Ini jika zat uji berupa kapsul, maka gunakan sejumlah isi kapsul yang telah dicampur tidak kurang dari 4 kapsul. Kalau tablet, 4 tablet. Kemudian ada ketentuan juga untuk aerosol dan sebagainya. Kemudian untuk uji cemaran mikroba, kita juga gunakan patokan Farmakope Indonesia edisi 6. Ini jumlah sediaan yang digunakan untuk pengujian atau jumlah sampel yang diambil ya. Jika tidak dinyatakan lain, digunakan 10 gram atau 10 ml sediaan uji yang diambil dengan cara seperti di atas, gitu ya. Atau kalau aerosol juga ada ketentuannya 10 wadah sampel. Kemudian kalau ketentuan lainnya di sini sampel yang diuji tidak kurang dari 10 gram atau 10 ml sesuai dengan yang di atas tadi. Kita mulai dengan tugas yang pertama yaitu kapsul liver Z. Jadi bentuk sediaannya kapsul yang mengandung 100 mg ekstrak rimpang kurkuma dan 10 mg zinc dikemas dalam strip berbahan aluminium. Kemudian kemasan sekundernya adalah dus dari karton ivory yang dilapisi dengan varnish UV. Kemasan ini terdiri dari satu dusnya terdiri dari 5 strip, masing-masing 6 kapsul yang berisi total isi kapsul adalah 400 mg. Jadi kalau di sini jumlah zat aktifnya 110, artinya bahan tambahnya adalah 290 mg kurang lebih, sehingga total bobot per kapsul adalah 400 mg. Uji stabilitas dilakukan pada dua kondisi penyimpanan, 30 plus min 2 derajat kelembapan 75% untuk uji stabilitas jangka panjang dan 40 plus min 2 derajat kelembapan 75 plus min 5% untuk uji stabilitas dipercepat. Batch yang digunakan sebagai sampel untuk pengujian ada 2 batch yang diproduksi pada tanggal 25 Juli 2025. Nah, karena mengandung ekstrak kurkuma, maka kita kategorikan suplemen ini adalah mengandung herbal dalam bentuk sediaan padat. Industri mengharapkan expired date-nya adalah 36 bulan atau 3 tahun, sehingga nanti uji stabilitas jangka panjangnya dilakukan hingga bulan ke-36. Apa saja pemeriksaan yang harus dilakukan untuk sampel ini sesuai dengan spesifikasi produknya, maka wajib dilakukan uji organoleptis. Di sini dibutuhkan 1 kapsul untuk mendapatkan data-data organoleptis, kemudian dilakukan penetapan kadar air, kemudian dilakukan juga uji disintegrasi terhadap 6 kapsul. Uji cemaran mikroba membutuhkan 28 kapsul atau total 11 gram dan untuk penetapan kadar diperlukan 20 kapsul sehingga total kebutuhan seluruh sampel adalah 63 kapsul. Artinya dibutuhkan 7 strip karena tadi sediaannya mengandung setiap strip terdiri dari 6 kapsul gitu ya. Jadi total dibulatkan 7 strip atau 3 dus. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi untuk jumlah sampel, untuk sampel kapsul liver Z ini, jadi uji stabilitas jangka panjangnya diambil 8 titik sampling ya, tiap 3 bulan di tahun pertama, tiap 6 bulan di tahun kedua, dan tiap tahun di tahun ketiga, sehingga total ada 8 titik sampling. Sehingga tadi dibutuhkan 3 dus kan sekali sampling, maka total kebutuhannya adalah 8 kali 3, jadi 24 dus. Sedangkan untuk uji stabilitas dipercepat, karena ada 3 titik sampling, maka jumlah sampel keseluruhan adalah 3 kali 3 dus atau 9 dus ya jadinya.
Sehingga yang harus kita siapkan kebutuhan sampel total untuk uji stabilitas adalah 24 plus 9 sehingga ada total 33 dus. Kita lanjutkan untuk ujian yang kedua yaitu tablet hisap imbus. Di sini isinya adalah ekstrak Echinacea purpurea kering ya, pekat 125 mg dan zinc picolina 2,5 mg. Kemasannya adalah botol plastik yang berisi 21 tablet hisap tiap botol, kemudian ada kemasan sekunder dalam bentuk dus. Kondisi penyimpanan masih sama seperti tadi, sampel yang pertama, uji stabilitas jangka panjang maupun dipercepatnya. Demikian juga untuk batch digunakan 2 sampel, 2 batch. Sedangkan ini produk dibuat di tanggal 22 Mei. Jadi sama ya, kategorinya juga masih suplemen kesehatan mengandung herbal dengan bentuk sediaan padat itu. Expired date yang diharapkan juga sama, 36 bulan 3 tahun. Nah, ini untuk perhitungan jumlah sampelnya seperti biasa. Organoleptis kadar air kita pakai seperti ketentuan 4 tablet, kekerasan 10 tablet, cemaran mikroba 10 gram, kurang lebih 20 tablet, kemudian penetapan kadar 20 tablet. Karena satu botol berisi 21 tablet, maka kita gunakan 3 botol. Jadi untuk perhitungan jumlah sampel uji stabilitas jangka panjang karena 2 tahun expired date-nya, jadi ada 7 titik sampling sehingga 7 kali 3 botol, 21 botol. Sedangkan untuk uji stabilitas dipercepat 3 titik sampling sehingga 9 botol, sehingga total kebutuhan sampel untuk uji stabilitas adalah 30 botol. Sediaan ketiga adalah tablet salut gula Enervom C. Di sini isinya multivitamin, kemudian masuk kategori suplemen kesehatan tidak mengandung herbal dalam bentuk tablet. ED yang diharapkan adalah 36 bulan. Kemudian untuk penghitungan sampelnya, ini organoleptis 1 tablet, kadar air 4, desintegrati 6 tablet, kemudian cemaran kurang lebih 10 gram, 15 tablet, penetapan kadar 20 tablet, sehingga total kebutuhannya 46 tablet. Karena satu tablet, satu strip terdiri dari 4 tablet sehingga dibutuhkan 12 strip atau 1 dus. Sehingga untuk perhitungan kebutuhan sampel uji stabilitas ada 8 titik sampel kali 1 dus, 8 dus, kemudian jangka panjang 3 dus, hingga total kebutuhan sampelnya adalah 11 dus. Sediaan keempat adalah kapsul lunak Deep Squa. Ini isinya squalene oil dalam kemasan botol plastik, kemasan sekundernya dus, 1 botol terdiri dari 100 kapsul lunak, ada expired date yang diharapkan 24 bulan. Nah, karena dia kapsul lunak sehingga tidak disyaratkan kadar air, sehingga yang disyaratkan adalah desintegrasi, butuh 6 kapsul, cemaran mikroba 25 kapsul, penetapan kadar 20 kapsul, sehingga kurang lebih butuh 52 kapsul atau 1 botol. Jadi untuk perhitungan sampel kita selalu gunakan kemasan primer gitu ya, kemasan sekunder terkecil seperti ini, misalnya 52 kapsul 1 botol, ya kita gunakan 1 botol. Tidak bisa 1 botol digunakan untuk pengujian 2 kali pengujian, tidak bisa. Sehingga kita selalu gunakan dalam satu pengujian itu kemasannya isinya berapa, kita gunakan 1 kemasan utuh. Sehingga untuk perhitungan kebutuhan uji stabilitas jangka panjang ada 7 titik sampling kali 1 botol, 7 botol, untuk dipercepat ada 3 botol, sehingga total kebutuhannya adalah 10 botol. Berikutnya adalah sediaan cairan obat dalam Kratindeng Redbal. Ini isinya berbagai multivitamin, kemasannya kaleng 250 ml,
Jadi masuk kategori tidak mengandung herbal, bentuk sediaan cair, expired date yang diharapkan adalah 2 tahun. Ini parameter uji karena maaf ini bukan botol ya, harusnya kaleng. Jadi di sini untuk semua pengujian digunakan 1 kaleng, yaitu total kebutuhannya sehingga 5 kaleng. Sama ini juga seharusnya kaleng, untuk stabilitas jangka panjang butuh 35 kaleng, untuk dipercepat 3 titik sampling sehingga butuh 15 kaleng, sehingga total kebutuhannya adalah 50 kaleng. Sampel ke-6 adalah tablet effervescent redoxon triple action, kandungannya vitamin C, vitamin D, dan Zn. Kemasannya dalam tub aluminium, kemudian kemasan sekundernya dus, masuk kategori tidak mengandung herbal, sediaan padat, expired date-nya 3 tahun. Untuk pengujian sampelnya organoleptis 1, kadar air 4 tablet, disintegrasi 6, cemaran mikroba kurang lebih 10 gram 10 tablet, penetapan kadar 20, sehingga dibutuhkan 41 tablet karena masing-masing tub isinya 10, sehingga kita gunakan 5 tub. Sehingga total kebutuhannya adalah untuk uji stabilitas jangka panjang 40 tub, 8 kali 5, untuk uji stabilitas dipercepatnya, maaf ini harusnya stabilitas dipercepat ya, adalah 15 tub. Total adalah 55 tub. Sediaan ke-7 adalah serbuk sido muncul Si1000. Di sini isinya vitamin C dan vitamin-vitamin yang lain dalam kemasan saset aluminium. Kemasan sekundernya dus, 1 saset terdiri dari mengandung 5 gram. Masuk kategori suplemen kesehatan tidak mengandung herbal dan ED yang diharapkan adalah 36 bulan. Jumlah sampel yang dibutuhkan, organoleptis 1 saset, kadar air 2 saset, waktu terdispersi karena ini serbuk, maka parameter ujinya waktu terdispersi 6 saset, kemudian cemaran mikroba 2 saset 10 gram ya, karena 1 sasetnya tadi 5 gram, kemudian penetapan kadar 10 saset, sehingga total 21 saset atau 1 dus. Sehingga total kebutuhan untuk uji stabilitas jangka panjang adalah 8 kali 1 dus, 8 dus, sedangkan untuk stabilitas dipercepat 3 titik sampling kali 1 dus, 3 dus, sehingga total kebutuhan sampel untuk uji stabilitas adalah 11 dus. Sediaan berikutnya adalah madu rasa, cairan obat dalam, berisi madu cair, kemasannya saset plastik, dikemas dalam kemasan sekunder dus, tiap saset 20 ml, suplemen kesehatan tidak mengandung herbal, 24 bulan, 2 tahun. Untuk perhitungannya organoleptis 1 saset, viskositas 10, pH 1 saset, cemaran mikroba 1 saset, penetapan kadar dan kadar alkohol 5 saset, sehingga total dibutuhkan 18 saset atau 2 dus. Sehingga untuk uji stabilitas jangka panjang total dibutuhkan 14 dus, dipercepat butuh 6 dus, sehingga total kebutuhan sampel untuk uji stabilitas adalah 20 dus. Berikutnya adalah tablet vitamin EIB. Ini tablet konvensional biasa mengandung vitamin E 5 mg. Kemasannya pot plastik, kemasan sekundernya dus. Tiap pot terdiri dari 30 tablet, masuk kategori suplemen kesehatan tidak mengandung herbal, ED-nya 3 tahun. Sehingga untuk perhitungan kebutuhannya organoleptik 1 tablet, kadar air 4 tablet, desintegrasi 6 tablet, cemaran mikroba kurang lebih 20 tablet, penetapan kadar 20 tablet, total 59 tablet atau 2 botol. Sehingga untuk kebutuhan uji stabilitas jangka panjang 16 botol, sedangkan untuk dipercepat 6 botol, sehingga total kebutuhannya adalah 22 botol. Sehingga untuk perhitungan sampelnya dengan parameter uji organoleptis 1, kadar air 4 tablet, kekerasan, jadi ini untuk tablet kunyah, tablet hisap,
sebagai ganti uji waktu hancur yang diuji adalah kekerasan 10 tablet, kemudian cemaran mikroba 10 gram butuh 20 tablet, penetapan kadar 20 tablet, sehingga total dibutuhkan 54 tablet atau 1 botol. Sehingga total kebutuhan untuk uji stabilitas jangka panjang adalah 8 titik sampling kali 1 botol, 8 botol. Untuk stabilitas dipercepat 3 botol, sehingga total kebutuhan sampel untuk uji stabilitas adalah 11 botol. Baik demikian, mungkin ada beberapa kelompok yang tugasnya berbeda karena memang ada variasi untuk tiap kelasnya, tapi pada prinsipnya kurang lebih sama. Kita cek parameter-parameter yang disyaratkan untuk uji aktivitas di N tersebut, kemudian dilihat pengujiannya bagaimana di farmakope atau di prosedur-prosedur terkait, kemudian dihitung kemasan terkecilnya, dan kita gunakan untuk setiap pengujian itu bukan diambil dari kemasan yang sama. Baik, demikian pembahasan untuk tugas kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.